Assalamualaikum Bu Intan. Iya Pak, Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih ya Oke, sudah meluangkan waktu untuk oke, bincang-bincang dengan saya pada kesempatan hari ini. oke. Begini Bu Intan, tujuan kita bincang-bincang hari ini adalah saya sebagai calon guru penggerak akan melakukan supervisi kepada Bu Intan. Nah, pada tahap ini yaitu pada tahap pra supervisi. Jadi di sini nanti kita ngobrol santai saja ya. Ya Jadi Pak. supaya kita itu lebih luas, lebih enak, sudah tidak ada tekanan apa-apa. Jadi di sini konsepnya adalah ya kita saling berbagi supaya bisa saling membantu, misalkan ada kesulitan apa pada Bu Intan seperti itu atau kekurangan-kekurangan apa kita bisa saling sharingkan, atau jenengan bisa apalah yang bisa jenengan ragu-ragu atau saat penjenengan itu masih ada kesulitan, ya kita bisa diskusikan di sini begitu nggih Bu Intan nggih. Oke, Jadi tidak ada tekanan apapun di sini untuk pada proses supervisi ini. oke. Oke, begini Bu Intan nggih. Santai aja jawabannya nanti ya untuk Oke. kita ngobrol kali ini, jadi Oke, tidak Pak. ada usah tegang-tegang. Oke. Yang ingin saya tanyakan pertama gini Bu Intan, pada proses supervisi besok jenengan akan melakukan pembelajaran di kelas seperti itu Oke. nggih. Pada yang pembelajaran yang di kelas yang jenengan lakukan besok itu, harapannya itu apa sih Bu Intan, supaya anak-anak itu apa seperti itu, atau gimana jenengan yang ingin jenengan lakukan pada proses besok itu, mungkin harapan seperti apa pada siswa atau pada prosesnya sendiri seperti itu. Oke. Ya, jadi gini Pak, besok itu kan saya tuh masuk ke materi klasifikasi makhluk hidup. Oke. Nah, anak-anak itu kan biasanya di kelas kan kalau enggak saya yang menjelaskan atau saya yang menampilkan PPT itu kan sudah bosan ya Pak ya. Jadi anak-anak itu ada yang masih pasif gitu di kelas. Jadi harapan saya besok itu anak-anak itu aktif gitu, nggak aktif secara berkelompok, kerjasama, kompak. Nah besok itu saya minta untuk menyebutkan atau mengklasifikasikan ciri-ciri makhluk hidup dengan media game. Jadi dengan adanya game ini Pak, anak-anak itu eh, kompak gitu Pak, aktif gitu. Oh, berarti harapannya itu anak-anak benar-benar aktif ya dalam pembelajaran Nggih, tersebut ya. Jadi tidak pasif, tidak nggih, hanya menunggu dari instruksi guru dan sebagainya. nggih, Oh, oke, bagus nggih, sekali nggih, Bu Intan ya. Jadi jenengan benar-benar menginginkan anak itu mampu belajar nggih, mandiri gitu nggih. nggih, Aktif itu ya. Tidak hanya misalkan butuh bantuan dari teman seperti itu. nggih. Nggih. Untuk selanjutnya Bu Intan, kalau boleh tahu nggih, materinya besok itu apa sih? Atau KD-nya apa gitu? Oh, oke. Untuk materinya besok itu kan tentang klasifikasi makhluk hidup, Pak. Nah, jadi KD-nya itu mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda di sekitar atau di lingkungan sekitar. Oh, berarti klasifikasi. Berarti Oke. itu kelas 7 ya? Oke, kelas IPA kelas 7. 7. Oke. Oke, oke. Kelas 7 apa ya? Anu ya, jenengan pengen laksanakan untuk Oke. proses besok itu. Besok itu kelas 7C, Pak. Oh, di kelas Oke. 7C. Oke. Siap, siap, siap. Nggih, di 7C pada materi klasifikasi Makhluk makhluk hidup. hidup. Oke. Oh, oke. Nah, tujuan pembelajarannya sendiri besok itu apa sih, Bu? Tujuan pembelajaran besok adalah peserta didik itu mampu mengklasifikasikan makhluk hidup atau ciri-ciri makhluk hidupnya dan menyebutkan ciri-cirinya, Pak. Oh, begitu ya. Oke. Berarti menyebutkan ya dalam kategori. Berarti awal Oke. ini ya. Oke, masih Oh, baru, Pak. masih baru. Oke. Oke, oke, oke. Siap, siap, siap. Oke, berarti masih untuk awal-awal aja, nggih. Oke. Oke, siap, siap. Oke. Bu Intan, besok kan jenengan mau ngajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Tentu Oke. kita kan kalau jadi guru mau ngajar itu kan ya butuh persiapan ya. Oke. Nah, persiapan apapun yang akan kita lakukan besok kan perlu disiapkan dulu. Oke. Nah, menurut Bu Intan ini besok itu persiapannya apa saja sih yang sudah disiapkan? Oke. Oke, perangkat Pak ya, kayak RPP, silabusnya, LKPD-nya juga serta media gamenya itu Pak yang besok saya. Oh, pakai game juga. Oke, Oh, game, siap, siap. Berarti game. Bu Intan sudah komplit ya berarti di sini ya. Ada RPP-nya Oke. sudah, terus silabusnya sudah, Oke. terus LKPD Oke, LKPD. sudah ada disiapkan juga nanti sama game. Nah, Game. seperti itu. Siap, siap. Berarti sudah sangat lengkap ya, saya rasa Bu Intan ya, bagus sekali ya. Nah, mungkin dalam apa ini PBM besok ini Bu Intan ya. Kan
besok Bu Intan mau masuk kelas seperti itu. Nah, dari yang jenengan sudah persiapkan tadi kan ada sesuatu yang pengen sekali jenengan kuatkan dalam proses berbelajaran besok itu. Nah, itu jadi proses pengembangan apa yang ingin jenengan kuatkan pada PBM besok itu. Boleh diceritakan ya secara singkat mulai awal sampai akhir, singkat-singkat saja prosesnya besok itu mau ngapain, terus pada fase mana jenengan pengen kuatkan untuk proses pengembangannya. Untuk proses penguatannya itu saya pengennya itu nggih Pak, nggih anak-anak tuh aktif gitu nggih Pak, nggih. Aktif tidak pasif di kelas. Nah, jadi besok itu Pak, setelah saya memberi materi, kemudian saya kelompokkan. Ya, saya kelompokkan. Habis itu nanti game. Nah, waktu game itu tadi anak-anak itu menempel gitu Pak. Satu kelompok itu maju, saya nanti membimbing mereka bagaimana sih mereka itu agar kompak gitu nggak Pak, kerjasama. Jadi menempel, menyocokkan. Misal tumbuh dan berkembang. Oh ini gambarnya ini, berkembang biak. Oh ini gambarnya ini gitu Pak. Jadi menempelnya bareng. Oke. Berarti itu juga memfasilitasi anak-anak yang gini ya. Kalau dalam gaya belajar kan itu ada gaya belajar kinestetis ya. Nah, berarti anak-anak yang suka umek-umek itu diberi kesempatan ya untuk aktif ke situ. Oke, bagus sekali ya. Nah, sebenarnya itu juga kalau jenengan mau mengembangkan lagi bisa dibuat pembelajaran diferensiasi Bu ya. Jadi diferensiasi dalam ini diagnosisnya dalam proses gaya belajarnya anak-anak yang kinestetis diakomodasi seperti itu itu. Mungkin ya terima kasih bagus sekali untuk proses pengembangannya Nah, terus gini Bu. Tadi kan jenengan sudah menyebutkan ya, sudah mengetahui yang ingin jenengan kuatkan dalam proses PBM besok itu. Lah, untuk mencapai keberhasilan itu indikatornya kira-kira nanti apa Bu ya? Kok anak-anak itu bisa dikatakan apa tadi? Aktif ya? Yang aktif dan kompak serta apa tadi? Aktif kompak dalam kelompok itu ya. Nah, aktif dalam kelompok itu indikatornya apa ya? Jenengan bisa menyatakan nanti, oh ini sudah aktif anaknya seperti itu. Berarti itu tadi Pak, waktu saya dampingi itu saya kan bisa melihat Pak, oh anak ini ternyata masih kurang aktif, oh anak ini masih pasif. Jadi kerjasamanya itu Pak yang saya lihat kekompakannya. Oh, berarti nanti ada penilaian juga ya, penilaian kinerjanya ya. Jadi nanti ada rubriknya. Oh, ternyata anak ini masih itu Pak masih pasif, masih butuh bimbingan lagi ngoten. Jadi nanti juga ada ya rubrik penilaian untuk itu kinerja atau ada kinerja ya, berarti kinerja atau sikap. Yang kinerja Pak. Masuk ke kinerja. Oke, terima kasih. Ya. Jadi nanti dengan bantuan rubrik itu sebagai Pak, indikator bahwa siswa itu sudah aktif atau belum. Oke, terima kasih Bu. Nah, dari tadi yang sudah jenengan mau lakukan besok itu kan tentu ya namanya siswa ya ada saja ya apa yang akan terjadi di kelas itu bisa apapun itu. Nah, biasanya kan ada hambatan dan sebagainya atau mungkin di luar skenario atau apapun. Nah, nanti itu bentuk bantuan apa yang bisa jenengan berikan kepada siswa saat pembelajaran untuk bisa menguatkan proses yang jenengan inginkan seperti tadi. Ya itu Pak, nanti bantuan saya ke anak-anak itu ya saya menyediakan media tadi Pak yang game itu tadi. Kemudian nanti saya bimbing, terus ada LKPD-nya juga kan Pak nanti itu. Oh gitu ya, berarti jenengan akan membimbing per kelompok secara aktif ya per kelompok itu Pak. Gitu. Jadi jenengan akan terjun masuk ke kelompok-kelompok tersebut untuk meninjau ya atau mengamati anak-anak bisa mengerjakan LKPD-nya dan game tersebut. Iya Pak. Oke. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya Bu Intan ya ini dari yang sudah jenengan rancang ini ya mulai dari persiapan RPP tadi ya sampai mungkin lembar kerja, lembar penilaian, game dan sebagainya itu ada yang masih kurang atau enggak Bu untuk persiapan? Iya Pak. Iya Pak, ini kan saya belum selesai buat PPT-nya juga. Terus untuk media gamenya ada beberapa gambar itu yang saya masih belum cari gitu Pak. Jadi nanti saya minta bantuan untuk teman sejawat saya yang guru IPA juga gitu. Saya konsultasi gimana ini apa yang kurang gitu. Saya minta bantuan untuk menelaah ngoten. Itu ada bantuan dari teman juga ya untuk dukungan dukungan untuk jenengan ya untuk proses tersebut ya.
Oke, kira-kira nanti itu bisa diselesaikan kapan ya kalau itu kurang-kurang itu? Ya secepatnya Pak, nanti setelah pulang kerja ini. Oh Nggih. gitu ya, nanti langsung diselesaikan untuk Nggih, persiapan besok nggih, ya. langsung Pak. Bagus sekali Ibu Intan ya, untuk komitmennya, tanggung jawabnya untuk bisa menyelesaikan atau membuat PBM yang jenengan rancang ini bisa berhasil seperti itu. Oke, mungkin untuk kesempatan kali ini Ibu Intan ya, terima kasih sekali untuk ngobrol-ngobrolnya. Semoga nanti besok ya, Iya, bisa besok. kita ketemu di supervisi di kelas, tahap observasi kelas itu bisa berjalan lancar, Iya, amin, amin. sesuai dengan skenario yang jenengan sudah buat. Oke, Nggih, Pak. terima kasih Bu Intan ya atas Nggih, Pak. kesempatannya. Nggih, Pak Awang. Terima kasih ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, siapa yang nggak masuk, Nak? Javier, saya Kak sama Raka. Kok banyak yang nggak masuk? Saya Kak Giling. Nanya Kak ke Bali? Iya. Javier kemana? Nggak tahu. Rafa? Nanti bapaknya Bu lagi di rumah sakit. Jadi hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, harapan saya kamu nanti bisa menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup dan mengelompokkan atau mengklasifikasikan. Ya, sampai sini paham ya? Jadi, nanti apa sih ciri-ciri makhluk hidup itu, ada apa aja sih? Nah, coba kita lihat. Kita lihat bersama ini, coba kita amati video. Ada suaranya ya. Iya. Coba kamu lihat di video ini, kamu amati, ada apa aja di situ? Ada gunung, ada apa lagi? Pelangi, terus apa lagi? Ada orang ya, ini orang ya. Orang. Terus apa lagi? Ada banyak ya jenisnya di sini. Ada benda hidup sama yang tak hidup. Kira-kira yang makhluk hidup apa aja? Manusia. Pohon atau tumbuhan, apa lagi? Nah, itu ada burung kan ya? Nah, berarti benda yang tak hidup. Kopi, Nah, ini kan ada rumah, ada radio, ini ada traktor, ya kan? Jadi nanti kamu bisa menentukan apa aja sih ciri-ciri makhluk hidup. Kamu tadi bilang di situ, yang termasuk makhluk hidup yang mana? manusia. Pohon. Berarti kira-kira ciri-ciri makhluk hidup yang tampak kalau kita dari manusia seperti kita apa? Bernafas, apalagi? Bergerak. Bisa melihat, Boleh, bisa melihat. Berjalan. bisa mencium, Berjalan sama nggak bergerak? Ya ini apa nak? Boleh. Terus apa lagi? mendengar, Apa lagi? Kamu kalau minum, makan, berarti apa itu? bisa mengkonsumsi, Membutuhkan apa, Nu? Makan nutrisi. Nutrisi atau makanan.
ya, ada manusia sama robot. Kira-kira perbedaannya apa? Yang satu. Ya. Kalau kamu tadi kan nyebutin ciri-ciri makhluk hidup, salah satunya tadi bernafas. Kalau manusia kita bisa bernafas, tapi kalau yang robot Nggak bisa. bisa. Kalau yang mengeluarkan zat sisa, manusia robot bisa enggak? Bisa. Bisa. Terus kalau makan, minum, manusia robot butuh minum enggak? Enggak. Berarti yang makhluk hidup yang manusia yang tak hidup, yang robot. Dan biasanya yang hidup itu disebut biotik. Jadi yang termasuk tak hidup atau yang robot Antibiotik. abiotik. Bukan antibiotik. Abiotik. Antibiotik obat. Nah, sekarang kemarin kan sudah saya bentuk kelompok ya. Nah, kamu sekarang duduk berdasarkan kelompoknya. Apa? Sudah tak? Bukan kok. Ayo cepetan. Ayo cepetan. Dan bentuk kelompoknya. Iya, Bu. Enggak, Bu. Kita bacain. Nah, kelompok 1 ada Abi, Yahya, Faradita, Adia, Baim, Winsa, Kaisar. Ayo cepat. Di sini kelompok 1. Cepat. Ayo pindah. Kelompok 2 dengarkan. Javier, Heikel, Alvin, Safira, Artik, Tiarvi, Arya. Kelompok 2 di belakangnya situ. Ayo, Arya pindah. Ayo cepat. Move. Kelompok 3 di sini. Depan saya. Titian, Aisyah, Dava, Akbar, Asraf, Ibrahim, Alfarel. Di sini. 3. Ayo cepat. Kakak ngomong cepat. Kelompok 4. Usi, Jasmine, Doni, Adrian, Azam, Reza. Di situ. Ya nak, situ. Kelompok 5. Ayo sini. Nayaka, Michael, Arsil, Raihana, Bila, Taskia. Nak, ayo. Cepat, move.
Sudah menerima di masing-masing ya. Ayo coba dengarkan dulu. Jangan bonteng-bonteng dulu, dengarkan dulu, perhatikan dulu. Kamu buka LKPD-nya, coba dilihat. Coba buka LKPD-nya buka. Nah, di situ kamu lihat kan ada langkah-langkahnya. Kamu nanti membuat game. Kita akan membuat game. Nah, gamenya seperti apa? Kamu lihat itu di situ ya. Kan sudah ada alat bahannya. Nanti ini saya siapkan manila ya, ditempelkan ke depan. Hasil kalian itu masing-masing ditempelkan ke depan. Sudah bawa gunting kan? Gunting. Saya sudah ingatkan loh ya. Bawa gunting sama solasi kalau lem. Lem atau solasi. Sekarang kalian mulai kerja sama kelompoknya yuk. Ayo. Lakukan dulu sesuai KPD. Buka dulu KPD. Balik ya, kamu balik. Ayo batabel. Nah, jangan lupa tulis nama kelompoknya ya di pojok. Ini kertasnya kamu. Iya, ayo. Sudah. Mana guntingmu? Kamu tidak ada bawa gunting. Lepas itu jepret kita kontenmu berapa? Saya kan sudah bilang ayo bawa konten. Ini loh. Ada Ada
Nah, yang sudah menuliskan nama-namanya maju ke depan ya, tempel di papan tulis. Ayo cepat. Ya, yang Kamila. Nah, kita pernah di depan bareng-bareng. Wes, kelompok 3. Satu. Berapa? Satu, dua, tiga, yuk. Ya Allah. Ayo nama-nama lain yang sudah tulis namanya. Kamu kelompok berapa? Ayo di kiri. Kok siapa enggak sebut? Nah. 5. Dia 3, 4, 5. 5 nak. 5. Lu hilang. Mana yang kawannya sudah sini ya? Sini yang kakak itu usah. Oh, yang itu. Aku Bu. Kelompok berapa? 4 kirim 4. Lurus ke tambah. Oh, di situ ya. Ayo Yafra, sini Yafra. Ya. Oh, alah, Mbak, ya wis makane. Dapat harganya Dapat dong. Dapat tuh. 100.000 ya, Bu. dapatnya nanti hadiahnya minta sama Michael Jackson. Berapa 2 ya belum? Ini 2 sini. Mana 2?
Apa sudah tahu bentuknya? Kecepatan P kali O kali B. Nah.
langsung sesuaikan kelompok kan berdasarkan gambarnya. Itu kan ada gambarnya kan? Ada yang gambar orang makan, ada yang gambar buaya, ya kan? Nanti kamu kelompokkan. Nanti saya beri, dengarkan dulu. Nanti saya beri waktu 5 menit. Cepet-cepetan sampai selesai. Sekarang Bu. Siapa lem? Bawa lem. Ayo.
Ayo kurang 3 menit. Itu gambar buaya itu belum? Buaya. Saya kelompok 1 sama bukan nama. Perhatikan dulu. Kelompok 1 biar presentasi dulu. Lah, presentasi. Iya. Kamu dengarkan. Kamu tunjukkan itu mana yang cirinya, mana yang gambarnya apa. Misal yang pertama, kamu lihat punyamu apa itu? Cirinya bergerak. Kamu yang bergerak itu gambarnya apa aja, Nak? Manusianya ngapain itu? Lari. Ayo coba jelaskan yang lain. Hadap ke depan.
Ngadep ke depan, ngadep ke teman-teman. Ini kita ambil kesimpulan bersama-sama ya Kak ya, karena waktunya habis. Sekarang kamu lihat yang pertama, kita ambil contoh punyanya kelompok 4, tumbuh dan berkembang. Ini di sini kelompok 4, dia memilih kelompok ini ya, mulai yang dari biji sampai dia sudah mulai tumbuh. Oh iya, kebalik itu gambarmu. Terus ini kan gambarnya dari apa? Pertumbuhan kamu dari bayi sampai sekarang, itu namanya tumbuh dan berkembang. Sekarang apa bedanya tumbuh dan berkembang? Kalau tumbuh itu apa? Tumbuh itu bisa diukur apa enggak? Nah misalnya apa? Nah, si pintar, tinggi badanmu kan bisa diukur. Kamu bayi segini 30 cm, sekarang 150 cm. Nah, itu namanya tumbuh. Tapi kalau berkembang, apa? Tidak bisa diukur. Kenapa? Apa itu berkembang? Bukan. Apa nak berkembang? Kembangan. Nah, kamu kalau bayi lah masih pakai popok. Sekarang kalau makan masih disuapin. Iya. Enak kalau disuapin. Berkembang itu proses menuju dewasa. Bisa bedain tumbuh dan berkembang? Bisa. Terus yang berkembang biak kamu lihat, buaya ini betul ya, dia sedang kawin. Terus ini induk ayam dengan anak-anak ayam, betul. Untuk yang ikan ini dia mengeluarkan, bernafas. Ikan ini mengeluarkan gelembung, dia menunjukkan kalau dia tuh bernafas. Ikan gitu. Yang mengeluarkan zat sisa ini anjing pup ya. Terus sama apa lagi? Kurang satu nih gambarnya. Sama apa lagi kira-kira? Yang mengeluarkan zat sisa. Ayo. Bukan kayu. Bukan. Oh ini yang itu. Apa? Di bawah. Di pojok. Nah itu. Monyetnya loh lagi makan. Masa mengeluarkan zat sisa? Ayo, apa? Yang mana? Itu kan. Ayo mana yang mengeluarkan zat sisa? Kurang satu nih namanya. Yang mana nak? Nah, zat sisa itu kan zat yang di dalam tubuh
Assalamualaikum Bu Intan. Nggih, waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya Bu hari ini? Bu? Alhamdulillah baik. Nggih. Terima kasih nggih sudah mau kembali untuk bincang-bincang dengan saya. Nggih. Nah, pada kesempatan ini ya, tujuan kita ngobrol pada saat ini adalah sebagai bentuk refleksi dari proses observasi supervisi yang sudah saya lakukan di kelas jenengan tadi. Nah, untuk ya kita sharing lah apa yang sudah jenengan lakukan tadi. Nah, itu mungkin ada sesuatu yang masih mengganjal atau yang bisa diperbaiki dan sebagainya, seperti itu. Oke, ngeten Bintan gitu. Jadi ya kita tetap ya ngobrol santai saja, nggak ada sesuatu yang perlu ditakutkan atau apa seperti itu ya. Oke, pertanyaan pertama gini Bu Intan. Setelah tadi ya saya masuk ke kelas jenengan ngajar di kelas, nah seperti itu. Dalam proses supervisi seperti ini, perasaan jenengan bagaimana saat saya atau orang lain, guru lain itu berada di kelas jenengan, itu perasaannya bagaimana? Nggih. Alhamdulillah saya senang ya Pak nggih. Setidaknya saya itu ada yang kalau jenengan kan mengamati saya nggih Pak nggih. Kan saya itu jadi tahu Pak kekurangan saya di mana gitu kan Pak dalam proses kegiatan mengajar itu saya itu gimana gitu Pak. Saya kan juga masih butuh masukan dari Bapak Ibu guru lainnya seperti itu. Jadi nggak ada perasaan tertekan ya? Boten. Saya malah senang Pak. Nah, jadi tidak ada perasaan ini diawasi menjadi sesuatu yang sangat menakutkan gitu. Perasaannya biasa saja. Ya, terima kasih atas responnya. Nah, untuk selanjutnya Bu ini, bagaimana pendapat Ibu ya setelah melakukan pembelajaran di kelas tadi itu? Nah, pembelajaran yang jenengan lakukan tadi itu bagaimana menurut Ibu? Apakah sudah sesuai dengan harapan yang jenengan rencanakan seperti itu? Nggih. Kalau menurut saya nggih sudah sesuai harapan saya nggih Pak nggih. Cuma nggih beberapa ya masih belum tercapai ngoten Pak. Jadi sepenuhnya belum tercapai sih Pak. Tapi setidaknya saya kan ingin siswa saya itu aktif ngoten kan nggih Pak nggih. Kerjasamanya bagus. Nah, tadi itu sudah saya kelompokkan Pak berdasarkan kemampuan per siswanya ngoten kan. Nah, ketika di kelas ternyata waktu kelompok yang nilainya yang tinggi-tinggi itu Pak, itu dia selesai duluan Pak. Oh, begitu. Jadi waktu menempel dan sebagainya tuh dia selesai duluan dan benar jawabannya ngoten. Oke. Berarti itu tadi mulai dari awal sampai akhir itu sudah jenengan bisa lakukan dengan sesuai dengan rencana nggih, seperti itu nggih. Oke. Nah, selanjutnya apakah pembelajaran itu sesuai dengan rencana yang misalkan di RPP jenengan ya, kan ada RPP itu mulai dari pendahuluan sampai penutupan seperti itu. Nah, itu sudah terencana semuanya atau ada yang bolong-bolong atau tidak tercapai seperti itu? Ada Pak, sebagian tadi ada yang belum tersampaikan. Jadi di akhir itu seharusnya siswa itu saya suruh menyocokkan begitu. Saya tampilkan gambar benda hidup sama yang benda tak hidup. Jadi nanti siswanya saya suruh menjodohkan gitu loh Pak. Nah, itu belum saya sampaikan tadi soalnya kan waktunya enggak cukup. Oh, betul. Berarti juga terkendala waktu juga. Terkendala waktu juga, Pak. Terima kasih. Nah, dari tadi ya, berarti kan ada sesuatu yang menurut jenengan belum bisa tersampaikan. Iya, Pak. Tapi kan pasti ada sesuatu yang sudah sangat memuaskan jenengan betul, dalam Pak. PBN yang sudah jenengan tadi itu ya. Apa yang Ibu bisa ceritakan ya, yang sesuatu yang bisa sangat memuaskan jenengan saat memberikan PBM tadi sesuai dengan yang sudah Ibu rencanakan? Ada satu kelompok itu yang satu kelompoknya itu siswanya itu maaf ya Pak nilainya itu di bawah ngoten kan. Siswa tersebut itu kurang pasif. Nah, ini tadi ketika saya kelompokkan ternyata anak-anak tersebut itu juga mau langsung aktif. Oh, ini waktunya menggunting. Oh, ini waktunya nempel. Oh, ini loh waktu menempel nyocokkan. Oh, ini bergerak. Ini yang memerlukan nutrisi itu mereka itu langsung mau membaur ngoten Pak dan mau langsung aktif ngoten. Oh gitu ya. Berarti kan harapan jenengan yang ingin jenengan awal ingin kembangkan dari PBM itu tentang keaktifan siswa itu bisa terwujud gitu ya. Pak, betul. Nah, untuk selanjutnya gini. Kan jenengan kalau PBM kan selalu ada tujuan ya, tujuan pembelajarannya, terus ada untuk mengukurnya ada indikatornya. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat dari tujuan dan indikator yang
sudah jenengan tentukan sebelum PBM, terus jenengan tadi laksanakan di kelas itu kira-kira kalau kita buat range ya dari 0 sampai 10 seperti itu sudah masuk pada nilai keberapa nggih? Kalau kegiatan yang saya lakukan tadi menurut saya nggih Pak nggih, itu masih 7 Pak. Oh, Karena 7. apa? Kendala waktu, kendala LCD proyektor secara teknis juga tadi itu kendala Pak, banyak sekali sound juga tidak bisa gitu Pak. Jadi menghabiskan banyak waktu itu di teknisnya saja tadi Oh, Pak. berarti ada sesuatu yang masih perlu Nggih. ditingkatkan lagi Nggih, ya? betul sekali. Berarti ya belum nyampe pada nilai sempurna Nggih. seperti itu ya, menurut jenengan sendiri ya? Nggih, Pak. gitu, Masih banyak kurangnya. Iya, kurang. Berarti meskipun jenengan tadi itu apa itu ada sesuatu yang kurang. Nah, kalau saya pertanyaannya ini dibalik misalkan Bu, adakah kelebihan dibalik kekurangan yang jenengan tadi Nggih. sudah sampaikan? Nggih, pasti ada, Pak. Pertama, pembelajaran itu tidak boring. Jadi anak-anak itu yang biasanya hanya menulis, ngerjakan soal. Nah, ini tadi kan anak kan langsung aktif, ikut gunting, ikut nempel, terus di papan itu juga secara berkelompok langsung aktif gitu, Pak. Jadi pembelajaran itu terlihat kayak seperti menyenangkan begitu. Oh, itu kelebihan ya yang Nggih. jenengan rasakan ya saat Nggih, pembelajaran soalnya tadi biasanya ya? itu saya ndak sampai yang nempel-nempel gitu, Pak. Mungkin ya hanya berkelompok gitu saja. Tidak perlu yang nempel gunting-gunting sampai maju ke depan mboten. Itu, oke, terima kasih. Nah, kalau tadi itu kelebihannya, kalau kepada saat ini selain teknis sih, jenengan Nggih. tadi udah nyampaikan masalah teknis ya Nggih. untuk terdapat beberapa kekurangan sehingga poinnya pun tidak nyampe Nggih. sempurna seperti itu, masih di angka 7. Nah, kalau kesulitan secara ini Bu, PBM, Nggih. secara strategi atau secara model seperti itu, adakah kesulitan-kesulitan yang jenengan rasakan untuk menerapkannya di kelas tadi? Nggih, Pak. Saya tuh masih sulit untuk membuat anak ini tuh aktif gitu. Jadi dalam satu kelompok itu yang aktif itu hanya 3 sampai 4 orang. Sedangkan ini dalam satu kelompok kan 6 sampai 7 orang gitu, Pak. Jadi itu saya sampai bingung. Loh, ayo Nak, kamu itu harus ini mana kelompokmu kok malah duduk di sini? Ayo bantu menempel. Jadi tuh bukan inisiatif dirinya sendiri, harus saya yang menyentuh dia dulu, Pak, baru dia mau gerak. Jadi kan padahal keinginan saya anak itu kan aktif secara pribadinya sendiri gitu loh, Pak, inisiatif gitu ngoten kerjasamanya. Berarti kan ada apa ya? Mungkin kelas yang perlu lebih kondusif gitu ya Nggih. untuk bisa menerima Nggih, Pak. model yang jenengan lakukan tadi Nggih. seperti itu ya. Itu tadi kan juga menempelnya kan renggang sempit ngoten kan, Pak. Nggih. Nah, itu sepertinya harus lebih luas lagi. Itu tadi kesalahan saya di situ. Oh gitu. Nggih. Nggih. Kurang luas Mungkin kalau ngoten. kurang luas bisa ditaruh di mana Bu ya? Ya itu mungkin di samping atau di belakang yang tembok belakang itu, Oh, Pak. berarti sok muter seluruh kelas gitu ya? Nggih. Oh, gitu, nggih. Bagus juga itu nanti ya. Nggih. Bisa kayak apa itu, misalnya itu kalau model apa ya? Kayak apa itu kalau anak-anak ke mall itu huntingan gitu iya, ya. Pak. Itu nggih. Nggih, betul. Nggih. Mungkin bisa seperti itu juga. Nggih. Oke. Selanjutnya Bu gini. Dari beberapa yang sudah sampai jenengan tadi nggih, kan ada kesulitan, ada kekurangan, ada yang belum tercapai dan sebagainya. Tentu jenengan sebagai guru kan tetap akan mengajar untuk nextnya atau selanjutnya Pak. itu. Nah, Nggih. kira-kira tindak lanjut apa yang ingin jenengan lakukan nanti setelah pembelajaran ini untuk perbaikan di pembelajaran selanjutnya? Nggih. Jadi ini tadi kan belum tercapai sepenuhnya nggih kan, Pak nggih. Kan tujuannya tadi itu kan agar anak-anak itu bisa menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup, kemudian kan mengklasifikasikan. Nah, karena ini tadi belum tercapai, jadinya perkiraan nggih 2 pertemuan lagi tuh Pak harus tercapai. Namun saya ganti metode pembelajarannya atau gamenya itu saya ganti Pak dengan game yang lain ngoten. Nah, jadi yang rencana lebih jalan- kondusif ngoten. Oh, rencananya berarti masalah game ini ya, masalah Nggih. game-gamenya ya. Nggih, game-gamenya itu, Pak. Soalnya Akan tadi kan mengembangkan sempit. game. Nggih. Nggih, akan mengembangkan game ya Nggih. begitu nggih untuk Nggih. rencana selanjutnya. Oke. Nah, dari yang jenengan tadi sudah ingin rencanakan untuk perbaikan Nggih. dalam rencana tindak lanjut itu, kira-kira jenengan bisa mewujudkannya dan untuk kembali action dalam bentuk yang sudah perbaikan itu kira-kira butuh waktu berapa Bu ya?
Sepertinya nggih kalau 2 pertemuan nggih mungkin nggih 1 mingguan itu Pak untuk satu tujuan pembelajaran TKD itu tadi. Oh, satu tujuan pembelajaran Nggih. mungkin minggu depan Nggih. dengan tujuan pembelajaran yang ganti apa Nggih. ganti KD atau tetap masih yang ini minggu depan itu? Minggu depan itu masih yang ini Pak. Oh, Karena ini KD-nya tadi kan tetap belum sama. tercapai. Nggih. Ya. Oh, berarti minggu depan sudah Nggih, bisa langsung 2 dilaksanakan ya pertemuan, untuk nggih. rencana aksi tindak lanjutnya Nggih. itu nggih. Nggih. Bagus sekali berarti responnya cukup dengan cukup cepat ya untuk mau berubah, mau memperbaiki dan sebagainya seperti Iya, itu. Pak. Nggih, hebat sekali Ibu. Mungkin yang terakhir ini pertanyaan kepada jenengan. Nah, tadi kan jenengan pengen melakukan suatu rencana tindak lanjut untuk perbaikan. Nggih. Nah, kira-kira itu dukungan apa yang jenengan perlukan atau siapa yang bisa mendukung jenengan untuk bisa Bu Intan ini bisa melakukan rencana tindak lanjut dengan baik seperti itu. Nggih. Karena tadi kendalanya kan juga ada banyak di teknis nggih Pak nggih selain di PBM. Jadi besok itu kemungkinan rencana saya itu meminta bantuan Waka bagian sarana dan prasarana Pak. Karena nggih saya juga baru tahu tadi kalau ternyata monitor di kelas itu mati. Kemudian sound juga enggak bisa, LCD proyektor juga enggak bisa Pak. Jadi kemungkinan dukungannya itu sih Pak. Oh, gitu. Nggih. Nggih. Selain itu nggih saya pengennya masih ke teman sejawat saya sih Pak. Soalnya nggih minta bantuan kok saya memakai game ini kok ternyata kendalanya seperti ini. Oh, Mungkin oke. dari saran teman sejawat saya juga mau ngasih masukan atau gimana Perlu ngoten ya kan, Pak. masih perlu komunikasi Nggih, lagi Pak, dengan masih teman-teman perlu. ya seperti itu nggih. Nggih, Pak. Bagus sekali mungkin juga tidak hanya jenengan yang dapat masukan, Oh, mungkin nggih. dari itu juga jenengan juga bisa memberikan masukan juga Nggih. kepada teman-teman. Nggih. Aku udah lakukan gini, Iya, hasilnya game kayak ini. gini. Wah, Nggih, nanti nggih. kan bisa saling menginspirasi sesama Nggih. guru gitu. Nggih, nggih, Pak, Oke. nggih. Hebat sekali Bu Intan ya. Terima kasih sekali ya untuk waktunya kali ini. Nggih, sami-sami. Semoga bisa terwujud yang akan jenengan Nggih. rencanakan Nggih, untuk amin, amin. next pembelajaran Nggih, ke kelas-kelas itu, dan mungkin hasil baik ini bisa bisa dirasakan hasilnya kepada anak-anak kita semuanya. Nggih, Oke, terima nggih, kasih amin. Bu Intan ya Nggih. atas kesempatannya. Nggih. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.